Perkenalkan, nama saya Yem Bane. Saya mahasiswa pasca sarjana IPA dari Undiksa. Saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Trihita Karana dengan judul topik Pengantar dan Pemahaman Konseptual Trihita Karana. Presentasi ini akan mengupas tuntas filosofi Trihita Karana, sebuah konsep kearifan lokal Bali yang syarat makna dan relevansi. Kita akan memahami dasar-dasar ajaran ini, bagaimana ia membentuk konsep kebahagiaan dan harmoni, serta bagaimana penerapannya dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah masyarakat. Dasar-dasar Trihita Karana ada 3. Yang pertama, filosofi Hindu Bali. Yang kedua, 3 harmoni utama. Yang ketiga, implementasi nyata. Filosofi Hindu Bali adalah Trihita Karana, berarti 3 penyebab kesejahteraan yang berakar kuat pada budaya Hindu Bali, menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Sedangkan 3 harmoni utama yaitu meliputi parayangan atau manusia dengan Tuhan. Yang kedua, pawongan manusia dengan sesama, dan palemahan atau manusia dengan lingkungan. Ketiga, harus seimbangnya. Sedangkan implementasi nyata yaitu sistem irigasi subak adalah contoh nyata bagaimana filosofi ini terwujud dalam pengelolaan alam dan pertanian yang berkelanjutan. Trihita Karana bukan sekedar teori, melainkan sebuah pandangan praktis yang telah diterapkan secara turun-temurun untuk menciptakan masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis dan dengan alam dan sesama. Kita akan membahas pertama itu parayangan atau harmoni dengan Tuhan, di mana aspek parayangan menyoroti hubungan suci antara manusia dengan Sang Pencipta. Ini terwujud melalui berbagai ritual, upacara, dan persembahan yang dilakukan secara teratur sebagai bentuk komunitas dan rasa syukur. Pura sebagai pusat kesucian memegang peranan krusial dengan kehidupan umat Hindu Bali. Di sinilah masyarakat berkumpul untuk bersembahyang, memanjatkan doa, dan merasakan kehadiran ilahi, serta menjaga kesucian. Pura bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga perilaku, perkataan, dan pakaian yang sopan saat berada di daerah suci, menunjukkan penghormatan yang mendalam. Yang kedua yaitu pawongan atau harmoni antar manusia, di mana pawongan ini adalah 3 aspek. Yang pertama itu gotong royong, yang dimana gotong royong ini memiliki prinsip gotong royong dan kerjasama adalah pondasi kehidupan sosial Bali, menciptakan ikatan kekeluargaan dan saling membantu yang kuat. Yang kedua yaitu empati sosial, yaitu ajaran yang menegaskan bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri, mendorong rasa empati dan saling menghargai. Yang ketiga, perekat hubungan, yaitu di mana Trihita Karana berperan penting dalam mempererat hubungan sosial, memelihara keharmonisan, dan melestarikan budaya luhur masyarakat Bali. Hubungan yang harmonis antar individu menjadi kunci kebahagiaan kolektif, di mana setiap anggota masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Yang ketiga itu palemahan, yang dimana yaitu harmoni dengan lingkungan. Palemahan ini menekankan pentingnya pelestarian alam dan
keberlanjutan sebagai tanggung jawab moral setiap individu. Masyarakat Bali percaya bahwa alam adalah anugerah suci yang harus dijaga, di mana sistem irigasi subak menjadi bukti nyata kearifan lokal dalam mengelola sumber daya air secara kolektif dan berkelanjutan. Subak tidak hanya mengatur pembagian air, tetapi juga melibatkan ritual dan nilai-nilai kebersamaan. Berikut yaitu konsep kebahagiaan dan harmoni dalam Trihita Karana. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, fondasi kualitas hidup, di mana harmoni adalah fondasi utama untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, keseimbangan spiritual, di mana kebahagiaan sejati muncul dari keseimbangan spiritual, sosial, dan lingkungan yang saling mendukung dan mengisi. Yang ketiga, relevansi modern, yaitu Trihita Karana tetap relevan di era modern, menawarkan solusi holistik untuk tantangan sosial dan lingkungan saat ini. Dengan memahami dan menerapkan filosofi ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga kaya akan nilai spiritual dan kebersamaan. Topik lingkungan di komunitas masyarakat. Peran komunitas sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Inisiatif kolektif seperti gerakan pembersihan mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab bersama. Ada 3 topik lingkungan di komunitas masyarakat yang penting. Yang pertama, peran komunitas, di mana melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan, mengelola sampah, dan melestarikan ekosistem lokal. Yang kedua, gerakan pembersihan. Gerakan seperti pembersihan pembersihan Pura Tulu, Biu Batur adalah implementasi langsung dari Palemahan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan suci. Yang ketiga, kesadaran kolektif, di mana kesadaran kolektif akan kunci keberhasilan setiap upaya pelestarian lingkungan, mendorong tindakan nyata dari setiap individu. Melalui upaya bersama, komunitas dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup semua penghuninya. Visual harmoni Trihita Karana. Ada visual harmoni Trihita Karana. Yang pertama, Palema, di mana ada spiritual dan environmental, yang ada juga sosial dan environmental, ada parayangan, ada spiritual dan sosial, ada pawongan. Nah, dari Trihita Karana ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai jalan menuju keharmonisan dan berkelanjutan ada 3. Yang pertama, keseimbangan fundamental, di mana Trihita Karana mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara spiritual, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kehidupan yang utuh. Ada fondasi kebahagiaan, di mana fondasi kebahagiaan merupakan filosofi ini relevan untuk membangun komunitas yang bahagia, lestari, dan berbudaya, serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, terapkan nilai. Mari kita menerapkan nilai luhur Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari demi masa depan yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi semua. Nah, Trihita Karana ini bukan hanya filosofi, tetapi juga panggilan untuk bertindak, menciptakan dunia di mana manusia, Tuhan, dan alam hidup dalam harmoni yang abadi. Itu adalah materi dari pengantar dan pemahaman konseptual Trihita Karana. Terima kasih.